Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian di webinar kita malam ini. Insya Allah ini adalah bagian dari menuntut ilmu ya. Dan saya kebetulan sedang S3, Insya Allah dalam waktu dekat akan sedang terbuka, mohon doanya. Dan S3 saya itu di bidang pelatihan AI. Nah, karena bidang S3 saya di bidang pelatihan AI itu saya sangat antusias dan aktif sekali mempelajari tentang berbagai aplikasi AI yang sekarang ini jumlahnya sudah lebih dari 10.000. Ya, 10.000 aplikasi AI ini bisa kita lihat dari yang pertama ini Ad Creative, terus sampai ke bawah daftarnya. Saya tarik aja biar cepat ya. Bapak-bapak dan Ibu biar melihat itu bahwa ini sudah 5.800. Ya. Nah, ini sudah 10.626. Ya. Saya memberikan webinar ini setiap Senin, Rabu, dan Sabtu, dan setiap kali webinar jumlahnya selalu bertambah. Bahkan 2,5 bulan lalu jumlahnya itu masih 7.000 aplikasi, sekarang sudah 10.600. Berarti dalam 2 bulan itu terdapat penambahan sekitar 3.000-an ya. Dan di era AI ini, di era digital sekarang, untuk kita bisa berhasil dan bisa produktif dalam penugasan kedinasan kita, sangat dipentingkan untuk menguasai berbagai macam aplikasi artificial intelligence. Sama seperti halnya waktu komputer baru baru ada dulu ya, kita harus bisa DOS misalnya ya, kemudian harus bisa WS, lalu setelah itu harus bisa Office ya. Sama seperti sekarang. Kalau dulu sudah lewat kita bisa menguasai Office sudah bagus, sekarang tuntutannya adalah kita menguasai berbagai aplikasi artificial intelligence. Dan oleh karenanya saya setiap hari itu 2 sampai 3 jam belajar tentang aplikasi-aplikasi baru. Karena saya punya akses ke 1.000 ya, 10.000, sehingga 2 sampai 3 jam itu cukup padat gitu untuk saya lihat mana aplikasi terbaru, kemudian saya coba, ya saya lihat mana yang terbaik, lalu saya share kepada sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Memang cukup ini juga menghabiskan waktu dan biaya juga karena saya juga berlangganan itu ya, untuk bisa mengetahui fitur-fiturnya. Lalu waktu yang saya keluarkan juga tidak sebentar itu. Jadi akhirnya saya merasa ini bagus kalau saya webinarkan. Saya belum punya wadah gitu untuk berbagi hal ini kepada kawan-kawan di lingkungan saya baik di kedinasan maupun di rumah itu. Jadi saya pilih akhirnya menggunakan webinar ya. Nah, salah satu yang saya ingin bagikan di sini ya, nanti akan saya bagikan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada enam aplikasi. Ini saya tunjukkan dulu bahwa ada satu website yang khusus mengecek app aplikasi apa yang paling banyak dikunjungi. Ya, saat ini nomor satu, nomor duanya ini masih ChatGPT 5,8 miliar orang. Peningkatannya 126 juta setiap bulannya. Ya, kemudian Gemini, ya, Cloud. Ini 1, 2, 3 ini rata-rata LLM. LLM itu Large Language Model, berarti chatting, ya hanya chat saja. Jadi AI itu sebenarnya bukan hanya chat saja, bukan hanya chat GPT saja, tapi ada juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja dimanapun kita berada. Saya sudah membuktikan. Kebetulan saya 2 kali saya diundang ke Universitas Indonesia, ke Fakultas Ekonomi ya, untuk menunjukkan kepada para pakar ekonomi sana, beberapa profesor, doktor gitu ya, bahwa meskipun saya tidak punya latar belakang ekonomi, statistik gitu ya, tetapi saya bisa memberikan kepada mereka resume dari suatu buku yang isinya tabel semua halamannya 600 halaman gitu ya dalam waktu yang singkat gitu. Tinggal tinggal mau tahu apa gitu ya, saya bisa tunjukkan gitu. Jadi 5,8 miliar orang di dunia ini, ya maaf, kunjungan per bulannya itu ada 5,8 miliar kepada ChatGPT, belum lagi yang lain-lainnya. Artinya di luar sana, ya, orang lain itu sudah begitu terbukanya, begitu sudah luas pandangannya untuk mempelajari AI. Sayang kalau kita di Indonesia belum menggunakan.
Nah, karenanya saya menemukan salah satu aplikasi AI yang dia bayarnya itu lebih murah daripada kalau kita berlangganan satu LLM. Ini contoh ya. Kalau tanpa berlangganan ke Galaxy AI, namanya Galaxy AI. Kalau tanpa berlangganan ke Galaxy AI, untuk kita menggunakan yang berbayar, itu $20 masing-masing ini. ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, terus sampai ke bawah, itu rata-rata $20. Sehingga totalnya $360 per bulan. Sementara kalau berlangganan aplikasi ini, ya, saya menemukan aplikasi ini dan saya langsung berlangganan, semua aplikasi ada di sini, di sebelah kiri ini, semuanya ada di sini, tapi hanya $15. Ya, jadi lebih mahal berlangganan satu aplikasi daripada berlangganan dengan dashboard ini. Dan di sini ada 2.900 lebih aplikasi di dalamnya. Dan yang menarik juga, ini dibuka misalnya dibuka bersamaan ya, dengan satu akun digunakan bersama-sama. Ini bisa, ya. Biasanya itu hanya maksimal 3 gadget gitu. Kalau ini saya coba kemarin 6 gadget sekaligus bisa dibuka, ya. Jadi kita boleh menggunakannya di 6 komputer sekaligus gitu ya. Maksudnya begitu. Karena memang dia dibatasinya di kredit nantinya. Ya, ini saya coba sign in dulu untuk melihat isinya apa gitu ya. Terus saya tunjukkan bahwa isinya 2.900 sekian. Nah ini, ya 2.963 tools. Padahal hari Senin lalu ini jumlahnya masih 2.951. Kenapa kok peningkatan aplikasi ini bisa begitu cepat? Karena sekarang dari aplikasi AI sudah bisa membuat aplikasi lagi gitu. Sehingga banyak orang tidak perlu harus belajar coding, tidak perlu harus belajar programming, mereka bisa membuat aplikasi AI sendiri. Ya. Nah, yang menjadi pembatas itu adalah di sini. Menjadi pembatas itu adalah di kreditnya. Ya, kreditnya ini saya tinggal 1,9 juta ya. Kalau kita berlangganan pertama kali kreditnya di sini 30 juta. Saya sudah gunakan setiap hari sehingga tinggal 1,96 ini. Meskipun demikian kita bisa mendapatkan free credit ya. Nah, ini kita dapatkan free credit setiap harinya. Ini hari-hari yang warna hijau ini berarti saya setiap hari masuk gitu ya membuka aplikasi ini. Nah, ini saya mendapatkan 248.000 kredit. Sebagai gambaran ya, untuk kreditnya itu untuk membuat video saja itu butuh 2 juta, 2 juta kredit gitu. Jadi kalau 30 juta itu berarti sekitar 10 sampai 15 video saja gitu yang bisa dibuat ya. Tapi ya di dalamnya itu sangat banyak fitur-fitur lainnya ya. Ini ada 2.963. Nanti kita lihat apa saja toolsnya ya. Nah, toolsnya itu adalah ini. Yang ada yang baru ya, dia memberitahu yang baru apa saja. Kemudian ada teks, berarti ini adalah yang chat sama seperti LLM lainnya. Kemudian image, video, dokumen, audio, dan favorit apa yang bisa kita tandai gitu. Contohnya ini yang audio terlebih dahulu ya. Saya akan tunjukkan bahwa audio ini kita bisa membuat musik ya ini, bisa membuat lagu ya, bisa membuat lagu, bisa membuat podcast dan sebagainya. Di bawah ini toolsnya, kita mau buat suaranya SpongeBob, Mario, Squidward ya. Banyak di sini pilihannya untuk digunakan. Bagi mereka yang suka membuat konten seperti saya punya 2 channel, sekarang sudah ada 3 channel YouTube. Ya, saya channel YouTube yang pertama yang Kabuzen tentang olahraga saya sehari-hari. Kemudian yang kedua itu tentang Learn Everything with AI. Dan yang ketiga yang baru saya buat adalah tentang sejarah perang gitu ya. Jadi kita bisa membuat musik. Contohnya saya tunjukkan yang ini, ya, music generator. Nanti saya akan masuk kepada yang fungsi-fungsi lain, terutama fungsi menulis ya. Karena di sini ada yang saya space terutama ini. Saya space dengan Julius ya. Di kedua aplikasi ini, saya space dengan Julius ini luar biasa ini apa hasilnya. Nah, ini yang paling bagus. Di sini ada beberapa aplikasi untuk membuat musik. Ada Sonauto, Eleven Music, UX, Cassette, Minimax, dan Lyria. Saya selalu membuatnya Eleven Music di sini. Ya, di Eleven Music ini karena satu-satunya memberi um, gambaran atau memberi durasi berapa menit kita akan membuat lagu. Ya, di yang lain tidak ada. Nah, tidak ada ya. Jadi hanya di ini aja. Balik. Misalnya di sini akan membuat lagu 180 detik. Lagunya tinggal kita masukkan di sana. Misalnya lagunya adalah tentang uh, buatkan lagu tentang um, optimisme dalam
dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini perlu disebutkan nanti lirik dalam bahasa Indonesia, lirik dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita cukup menuliskan satu kalimat ini, meskipun di sini diminta ada genre-nya, mood, tempo, dan seterusnya, tapi kita tidak perlu. Kita bisa minta bantuan ke AI, make this better. Ya, nanti akan diberikan opsi 4 opsi, ya jenis lagunya. Tapi memang dalam bahasa Inggris ini ya. Untuk pilihan bahasa Indonesianya belum ada dia untuk fitur-fitur ini. Nah ini, ya ada 4 opsi yang kita bisa pilih. Mana misalnya kita pilih yang nomor 2 ya. Nanti semuanya juga bisa kita coba dari sini, view alternatif ketika kita memilih. Nah ini sudah dibuatkan, ya, sehingga ada genre-nya, mood, tempo, dan seterusnya. Kita tinggal tambahkan sini lirik dalam bahasa Indonesia. Karena jika tidak diberikan petunjuk ini, hasilnya nanti dalam bahasa Inggris. Setelah itu kita akan generate musiknya ya. Nah, contoh begitu kita generate musiknya nanti akan lagunya seperti ini. Apakah muncul suaranya nggak, Minten? Host, suaranya apakah bisa didengar nggak? Tidak, Pak. Oh, bisa dipindah ke ini ya. Operator pindah ke yang satunya yang punya saya, yang Arif Badrudin ini. Untuk saya share screen dari sini aja, suaranya biar bisa didengar langsung gitu. Bisa dipindah ke Arif Badrudin, hostnya? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi hasil dari lagunya itu nanti saya izin sebentar untuk menampilkan. Lagunya sangat berkualitas tinggi dan saya banyak membuat, bahkan sampai terakhir itu saya membuat sampai uh, sudah 300 lagu yang saya buat ya di audio. Tapi lagu-lagu yang saya buat kebanyakan lagu-lagu tentang keprajuritan gitu ya. Ini saya beri contoh lagu yang saya sudah buat. Terdengar suaranya? Belum. Pas belum terdengar suaranya? Belum. Bisa diinikan ya supaya suaranya masuk ya? Coba nyalain lagi, Bapak. Nah, ini sudah. Sudah masuk ya? Dalam senyap pagi menjadi jejak harapan yang lama tersembunyi. Itu untuk bahasa Indonesianya. Yang berbahasa Inggris seperti ini. Nah, itu lagu-lagu mellow ya. Tapi juga bisa kita buat lagu-lagu tergantung dari yang kita inginkan gitu ya. Ini ada lagu-lagu um, yang lagu-lagu tentaranya gitu ya. Terdengar ya? Belum muncul suaranya. Suaranya belum muncul. Belum. Ini sekarang muncul belum? Belum. Ya itu contoh tadi beberapa lagu ya, bisa berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Kemudian eh, di sini tidak hanya membuat lagu seperti tadi saya tunjukkan, kita akan coba nanti rekan-rekan jika berkenan ya untuk menggunakan aplikasi ini silakan coba apa saja. Cuman lihat di sini di apa di kreditnya ya, karena misalnya dipakai bersamaan bisa, tapi makin banyak yang menggunakan maka ini juga akan cepat habis.
Tapi nanti bisa apa namanya ditambahkan kredit juga. Ya ada dua cara kreditnya. Kalau membeli mahal ini, ya membeli itu $1 1 juta kredit gitu. Ya berarti kalau kita mau nambah 100 juta ya namanya $100. $100 itu 1.700.000 1.600.000 sekian ya. Tapi ada cara untuk mendapatkan free credit ya. Sehingga kita bisa mendapatkan free credit yang juga sangat besar sekitar seratusan juta juga ya. Itu dengan melakukan ini melakukan task rewards ya. Task rewards itu misalnya membuat video 5 menit untuk mempromosikan Galaxy AI, tapi harus diupload di channel YouTube yang minimal punya 1.000 subscribers gitu. Nah, kemudian juga mereview ya tentang Galaxy AI di App Store dengan 5 star, di Play Store, dan seterusnya. Ini yang saya punya tadinya sudah sampai 150 juta, tapi karena saya sering gunakan secara aktif sehingga sudah berkurang. Saya akan tunjukkan yang apa namanya yang sudah dibantu untuk bisa dapat sampai lebih dari 100 juta itu ya. Nanti saya akan masuk lagi ke yang fungsi-fungsi lainnya. Ini hanya untuk menggambarkan saja supaya bisa punya gambaran itu ya bahwa ada fasilitas untuk kita bisa mendapatkan ini gratis gitu. Ya. Nah, seperti ini terlihat ya. Ini dia masih punya 130 jutaan. Padahal aslinya hanya 30, tapi bisa mendapatkan penambahan 100 juta. Nanti bisa dikomunikasikan ke admin ya, bagaimana untuk mendapatkan uh, kredit tambahan ini. Saya akan kembali ke yang saya punya, ya. Karena di sana sudah banyak sekali yang bisa saya tampilkan gitu. Baik. Berikutnya ini adalah dokumen. Dokumen ini kita membaca dokumen ya. Jadi caranya adalah kita bisa membuat PowerPoint, tapi PowerPoint-nya ini tidak terlalu bagus, hanya standar saja ya. Sudah cukup untuk ditampilkan, cuman masih sangat standar. Nanti saya akan memberikan gambaran di apa namanya? Di aplikasi yang berbeda ya. Operator bisa dipindahkan ya ininya ke operator lagi untuk apa namanya? Hostnya biar saya share dari layar besar. Terima kasih ya. Selanjutnya saya akan menggambarkan bagaimana kita misalnya membaca data ya. Dan ini pun juga nanti saya berikan yang lebih profesionalnya gitu, yang lebih lengkapnya karena masing-masing itu punya punya kelebihan ya. Misalnya di sini membuat PowerPoint ya. Ini dari teks to PowerPoint atau dari video PowerPoint, PDF to PowerPoint. Ini membuat ringkasan ya dari PDF, chat with PDF dan seterusnya ya. Contoh misalnya saya akan berikan gambar memberikan gambar ini. Build an impressive tailored resume in minutes using AI. Ini aja. Impressive tailored resume. Ini aja, resume builder ya. Kita coba bagaimana resume ya. Create a new resume. Get started by naming your resume and clicking create the resume title. Mungkin saya ambil yang ini resume itu kayak kita buat ini apa namanya? Ringkasan. Saya buat yang ini aja. PDF summarizer ya. Nah, ini dari PDF dari dokumen yang berbentuk PDF akan kita apa, ringkas gitu. Ini from device. Kan kadang-kala kita punya ini apa ya, punya PDF yang sangat tebal gitu ya. Kita nggak tahu itunya isinya apa gitu. Mudah-mudahan ini PDF ini. Isinya, saya juga belum tahu ini isinya apa, tapi kita coba baca. IOP. Ini saya asal ambil barusan dari ini saya untuk di. Nah ini summary-nya berapa kata? 500 kata atau misalnya kita 250 kata, misalnya 250 kata ya. Fokus areanya key findings ya. Key findings itu berarti kunci apa namanya penemuannya apa gitu ya. Key findings misalnya. Dan pilih yang ini, yang use advanced AI model. Berarti akan menggunakan
AI model yang terbaik gitu ya dan best result, generate summary. Kita tidak melihat isinya apa ya, tapi kita suruh si AI langsung membuatkan summary-nya. Kita lihat dalam 250 kata. 250 kata itu berarti sekitar satu halaman. Ya, kalau pakai Arial 12 itu untuk A4 sekitar 250 sampai 300. Nah ini. Ya. Here is the summary of the research paper on AI and urban design. Berarti itu tentang urban design ya. Explores the collaboration between human and AI in urban planning and design using the development of IKN Nusantara as case study. Jadi kita tanpa membaca bukunya pun bisa langsung mendapatkan summary-nya dari dia. Ya. Nah, di sini important findings and data, presidential regulation, guys the functional direction of the West IKN area, ya. Dan seterusnya. Jadi contoh untuk dokumen, kita bisa menggunakan aplikasi ini meringkas dokumen yang kita tidak harus membaca seluruhnya, gitu ya, sudah bisa kita dapatkan, gitu. Kita akan kembali contohkan sekarang yang video, ya. Silakan nanti bisa ada ini ya free trial-nya juga, ya. Jadi tidak harus langsung berlangganan. Saya juga awalnya free trial, setelah habis masa trialnya, saya rasa udah fitur-fiturnya bagus, baru saya bisa mau berlangganan gitu ya. Video generator ini kita membuat video dari AI dengan menggunakan aplikasi AI yang pro ya. Tadi digambarkan ada video, VO3 misalnya. VO3 itu punyanya Google, itu berlangganan sebulan $20. Tapi di sini ya dia sudah ada semuanya ya. Kita mau pilih pakai yang mana ya. Kita misalnya pilih yang VO3 ya. Kita bisa buat berbagai macam video tergantung dari prompt yang kita buat. Di antaranya ya yang sudah saya buat ini. Memang kita harus bisa membuat prompt yang bisa dibaca oleh AI dengan sangat baik. Dan juga ada ininya ada library-nya, ada beberapa prompt yang sudah disediakan dengan hasilnya. Kita tinggal merubah objeknya, kita tinggal merubah kata-kata ya dan seterusnya gitu. Ya. Nah, ini prompt-nya ini bukan saya membuat, prompt-nya ini yang membuat dari AI ya, dan sebenarnya ada suaranya. Ya, sebenarnya ada suaranya. Jadi kita tinggal merubah ini yang di dalam kurung elephant bisa kita rubah menjadi bear, menjadi lion dan seterusnya ya. Terus yang satu lagi yang mana yang perempuan ini yang the reporter asks, berarti si reporter ini menanyakan, nah kata-kata yang di dalam kurung ini bisa dirubah gitu ya. Tergantung kita mau merubahnya kemana. Tapi saya sering menggunakannya itu untuk mempromosikan channel YouTube saya, ya. Mempromosikan channel YouTube saya itu dengan menggunakan kalau sulit nyarinya karena banyak sekali ya. Di sini saya menggunakan /baby. Ini yang baby podcast, nah ini. Harapan saya juga ini selain digunakan untuk diri sendiri juga bisa digunakan oleh anak-anak kita, karena sekarang untuk mereka bisa kompetitif di dunia AI ini banyak pekerjaan yang sudah hilang ya, PHK di mana-mana itu. Tapi dengan menguasai berbagai aplikasi AI, mereka akan mendapatkan sumber keuangan baru. Ini saya buktikan sendiri ya. Saya sebelumnya ikut webinar juga dari Amerika sana, dia 30 hari webinarnya. Itu setiap hari belajar satu aplikasi AI, sama seperti ini gitu. Satu aplikasi, kalau ini kan langsung 6. Kalau itu hanya satu aplikasi AI supaya dikuasai. Setelah itu hari berikutnya ganti aplikasi terus gitu ya. Nah, ini hasilnya akan begini. Ini bayi yang bisa berbicara, bayi dengan wajah dari pesohor-pesohor Amerika. Caranya bagaimana? Caranya kita harus membuat karakternya. Karakternya itu di sini lihat, karakter detected 0.3. Artinya karakternya ada 3 maksimalnya ya. Untuk membuat karakter itu kita harus mengklik dengan memberi tanda kurung di sini ya. Tanda kurungnya misalnya kita akan buat Agus misalnya ya. Bertanya, Assalamualaikum, Pak Arif, apa kabar? Nah, lalu setelah itu saya menjawab Arif ya berikutnya, bukan saya.
Tapi karakter berikutnya Arif ya, kita harus tulis ya. Arif, alhamdulillah kabar baik ya. Tadi di sini kan 0-3 ya, sekarang sudah 2-3 karena di sini sudah ada 2 orang ini, Agus dan Arif. Kalau kita mau tambahkan, bisa kita tambahkan satu lagi misalnya Nita ya. Wah, saya dengar Kang Arif sekarang belajar AI ya. Ini ya akan keluar nama Nita karena tadi karakter yang ketiga muncul sudah dibuat di sini ya. Sehingga kita bisa lihat ada karakter Nita di sini. Nah, sekarang adalah membuat konfigurasi dari masing-masing karakter. Kita harus memilih dulu suaranya ya. Suaranya suara siapa? Misalnya ini suaranya dari Donald Trump misalnya. Kita pilih suaranya beliau. Lalu avatar sesuai dengan namanya ya. Nah, ini sesuai dengan namanya Baby Trump, suaranya suara Donald Trump. Boleh juga wajahnya wajah lain, tapi usahakan kalau nama laki-laki ya di sini juga wajahnya laki-laki dan suaranya pun suara laki-laki ya. Kalau saya biasanya menggunakan Joe Rogan untuk suaranya ini. Ya. Joe Rogan ini seorang podcaster dari Amerika yang sangat terkenal. Lalu saya menggunakan ini untuk ini ya wajahnya gitu. Lalu untuk Nita sendiri karena dia wanita, kita bisa pilih suaranya misalnya suara dari Taylor Swift gitu ya. Lalu untuk wajahnya juga wajah wanita ini wajah Taylor-nya. Kita bisa menambahkan background music ya, di sini ada pilihan ya. Kalau kita punya musik sendiri silakan, mau upload juga boleh, generate sendiri juga bisa ya. Atau yang pilih yang sudah ada di library, bisa pilih salah satu. Kemudian pilih advanced options ya. Nah, rasionya 9:16 seperti ini atau 1:1 square. Kalau square berarti bujur sangkar gitu ya, sama panjang dan lebarnya. Saya biasa pilih yang 9:16 karena ini untuk YouTube Short. Untuk captions, ya caption itu berarti kata-kata yang diucapkan akan sama antara yang diucapkan oleh si karakter ini dengan tulisannya di bawahnya. Do not show caption in your video. Kalau ini diklik begini berarti tulisannya tidak ada ya. Tapi kalau kita klik begini maka tulisannya ada. Terus bentuknya apakah menggunakan